Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Zoro dikonfirmasi akan jadi orang yang berikan final blow kepada Kaido. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Berdasarkan konsep cerita One Piece yang telah Eiichiro Oda buat sejauh ini, Zoro diyakini akan menjadi orang yang melakukan serangan terakhir atau final blow kepada Kaido. Hal ini bermula dengan kemunculan arc pertama One Piece, saat Luffy memulai petualangannya sebagai bajak laut dengan kapal seadanya. Pada saat itu, Luffy bertemu dengan seorang anak kecil bernama Koby, yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang marinir dan saat itu Koby adalah sosok yang sangat cengeng dan penakut. Dalam arc pertama One Piece ini, Luffy sesekali memukul Koby jika ketahuan menangis dan setelahnya dia pun mencari anggota baru yang kebetulan saat itu ia bertemu dengan Roronoa Zoro. Konflik pun mulai muncul, Zoro ditahan dan akan dieksekusi di salah satu kantor cabang Angkatan Laut. Pada saat itu, orang yang diperkenalkan dari pihak Angkatan Laut adalah Helme Po, anak dari Kapten Morgan yang merupakan kapten di kantor cabang Angkatan Laut tersebut. Helme Po adalah anak kecil manja yang banyak gaya dan selalu berlindung di balik kekuasaan ayahnya. Sementara, Kapten Morgan digambarkan sebagai sosok yang kejam dan berbahaya. Dia tidak akan segan-segan melukai anak buahnya jika melakukan kesalahan. Lalu di arc pertama, tepatnya di One Piece chapter 5 dan 6, Luffy membebaskan Zoro yang kemudian menimbulkan konflik dengan Angkatan Laut. Singkat cerita, Luffy berduel dengan Kapten Morgan dan pertempuran singkat itu akhirnya dimenangkan oleh Luffy. Saat Luffy sudah benar-benar berhasil memojokkan Kapten Morgan, tiba-tiba Helme Po menyuruh Luffy untuk berhenti sambil menodongkan sebuah pistol kepada Koby. Koby, yang sebelumnya selalu cengeng tiba-tiba menjadi anak kecil pemberani karena pada saat itu, dia tidak takut mati meskipun telah ditodongkan senjata api. Luffy akhirnya malah menghajar Helme Po, yang sedang menodongkan pistolnya kepada Koby dan Zoro yang justru melakukan serangan terakhir kepada Kapten Morgan, yang berniat untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang Luffy. Hubungan arc pertama One Piece dengan Wano Kuni. Jika diperhatikan secara seksama, arc pertama One Piece ini sangat berhubungan dengan arc Wano Kuni. Karakter Koby yang cengeng dan penakut digambarkan seperti karakter Momonosuke. Sementara Helme Po, karakter yang berlindung di bawah kekuasaan dan kekuatan, digambarkan seperti Orochi yang berlindung di balik nama dan kekuatan Kaido. Untuk Kapten Morgan sendiri, dia digambarkan seperti sosok Kaido itu sendiri dalam cerita One Piece saat ini. Keduanya adalah sosok yang sangat kejam, sama-sama penguasa wilayah yang mereka tempati, dan yang paling penting keduanya adalah musuh utama dalam arc One Piece. Lebih lanjut, alasan Zoro ditangkap pada arc pertama One Piece adalah karena dia mencoba untuk melindungi seorang gadis kecil. Usai Helme Po membiarkan serigala peliharaannya berkeliaran dan serigala itu telah membuat warga sekitar ketakutan. Zoro pun akhirnya membunuh peliharaan Helme Po, dan hal ini sama seperti cerita Wano Kuni di mana Orochi berniat untuk menghabisi seorang gadis kecil bernama Otoko, yang kemudian Zoro turun tangan untuk melindungi gadis tersebut dan menyerang Orochi.
Pada saat itu, Kyoshiro berhasil melindungi Orochi dari serangan Zoro dan uniknya, warga Wano Kuni menyebut Kyoshiro sebagai anjingnya Orochi. Sebutan itu didapatkannya karena Kyoshiro selalu berbakti kepada Orochi dan dia juga adalah sosok yang ditakuti oleh warga sekitar, sama seperti serigala peliharaan Helmeppo di arc pertama One Piece. Lalu, ada satu hal yang akan membuat kalian terkejut, karena tindakan Zoro yang melindungi anak kecil tersebut, dia dihukum dengan 30 hari tanpa makanan setelah ditahan. Dan uniknya di arc Wano Kuni ini, konsekuensi yang Zoro terima dengan menahan serangan dari kedua Yonkou adalah patahnya ke-30 tulang Zoro. Zoro juga mengemban warisan Oden di tangannya, yakni pedang Enma yang juga dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Tak hanya itu, prediksi ini diperkuat dengan cover story pada One Piece chapter 784. Di sana, terlihat Zoro menggunakan kaos dengan logo tengkorak dan bercengkrama dengan zombie yang mengenakan topi bajak laut berlogo tengkorak juga. Pada batu nisan yang sedang diduduki oleh Zoro, terdapat angka bernomor 944, dan benar saja pada Vivre Card dengan nomor 944, karakter yang dimunculkan adalah Kaido. Sementara kaos yang Zoro kenakan, juga bertuliskan Ultimo yang merupakan bahasa Italia dengan terjemahan, terakhir atau final. Tentu semua ini bukan kebetulan, karena Oda selalu memberikan petunjuk-petunjuk mengenai cerita One Piece dalam setiap karyanya. Maka berdasarkan konsep cerita dan bukti-bukti yang sudah kita bahas tadi, Zoro diyakini akan menjadi sosok yang melancarkan serangan terakhirnya kepada Kaido. Jika kalian memiliki pendapat lain yang tidak disebutkan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.